Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita oleh Allah diberi kesempatan umur memasuki bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita diberikan kesempatan untuk selalu bahagia dengan berbagai kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini kita diberikan kesempatan berpuasa dengan suasana yang cukup membuat kita harus selalu melaksanakan dan sangat memungkinkan kita beriktikaf masing-masing, walaupun dengan cara sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena adanya COVID-19 ini yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul karena adanya penularan yang begitu rupa. Namun dengan hal ini kita tentu banyak bisa memanfaatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa secara utuh bersama keluarga, dan semoga ini terus menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, dan mungkin juga di seluruh dunia, terjadi wabah seperti ini. Dan alhamdulillah juga saya juga merasa sangat berbahagia kadang di saat mendengar ada pernyataan-pernyataan, baik itu dari kadang disampaikan oleh mubaligh, disampaikan juga oleh masyarakat pada umumnya, atas respon keadaan di berbagai daerah, bahwa di saat umat Islam di sebuah daerah itu adalah mayoritas, maka membuat suasana lebih tentram, lebih nyaman, dan ada kesempatan kepada orang lain yang tidak seagama itu untuk bisa melaksanakan agamanya. Artinya, di saat umat Islam itu adalah kelompok besar, maka kelompok kecil menjadi aman, menjadi tentram. Seakan-akan umat Islam itu menjadi pengayom dari berbagai mereka yang tidak sama atau beda dengan keyakinan umat Islam. Tentu ini tidak terjadi begitu saja. Tentu ini karena ajaran-ajaran Islam itu sendiri yang merupakan ajaran rahmatan lil alamin. Seperti apa sebagaimana terutusnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat untuk seluruh alam, sehingga seluruhnya mendapat kasih sayang, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ketentraman. Allah menjadikan agama tidak untuk agar orang itu menjadi sulit. Tentu kalau Allah menjadikan agama ini agar orang itu menjadi sulit, ya tentu Allah itu menganiaya kepada ciptaannya. Sedangkan Allah tidak pernah menganiaya terhadap ciptaannya. Allah tidak zalim kepada ciptaannya. Allah mencipta, tentu memberikan sesuatu yang akan menjadi kebaikan kepada ciptaannya itu sendiri. Untuk itu, maka saya sebagai umat Islam tentu sangat bersyukur kepada Allah sudah diberikan kesempatan menjadi pengikut daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga ini terus menjadi keyakinan sampai meninggal dunia dalam keadaan Islam. Pemirsa yang kami hormati, kerahmatan di dalam keislaman ini tentu harus kita yakini, harus menjadi keyakinan kita. Karena Allah menurunkan agama
tidak untuk agar kita sulit. Allah memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad tidak agar engkau sulit, tidak agar Nabi Muhammad sulit, tidak. Artinya dengan Al-Quran orang itu akan mendapatkan jalan-jalan yang akan menjadi baik. Sehingga dalam berbagai kesempatan atau dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka keislaman itu akan menjadi pengaman terhadap lingkungannya. Karenanya ada semacam di dalam Islam itu adalah untuk bisa melestarikan, ada konservasi. Konservasi dalam Islam itu ada konservasi dalam bentuk waktu. Allah menjadikan dalam 1 tahun 12 bulan itu, di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah dijadikan menjadi Ashhurul Hurum. Artinya bulan yang oleh Allah itu dimuliakan, sehingga orang ikut memuliakan terhadap bulan-bulan itu. Karena kemuliaan itu, maka orang itu menjadi tidak nyaman untuk membuat sesuatu yang tidak baik, seperti bertengkar, seperti berperang. Maka orang menjadi sangat tidak nyaman. Maka di saat sampai kepada bulan itu, dulu waktu orang antar kabilah kadang bertengkar, maka orang itu gencatan senjata, menghentikan peperangannya. Makanya ada bulan itu disebut sebagai bulan hurum. Itu diantaranya disebut Syahrul Asomi wal Asob, adalah bulan yang tidak bisa mendengar pertikaian. Ada pada tempat, yaitu ada tanah haram. Tanah haram kita wajib ada penghormatan di saat kita ada di tempat atau di tanah yang oleh Allah dijadikan menjadi tanah haram. Sehingga di situ kita harus tidak lalu memburu hewan buruan dan seterusnya, sehingga lingkungan itu menjadi aman karena agama ini ada kepada orang di saat yang secara khusus adalah di saat orang ibadah haji atau ibadah umroh, maka dia konservasi selama waktu ibadah. Makanya tidak boleh memotong kuku, tidak boleh dan seterusnya. Jadi ada perlindungan kecuali sudah sampai pada waktunya halal. Artinya ada proses-proses yang Islam itu sangat menjaga terhadap keamanan, ketentraman, kenyamanan. Inilah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa saling menghormati. Tapi tentu karena Islam ini kita yakini sebagai agama atau agama yang memberikan perlindungan, kenyamanan dan seterusnya, maka menjadi kewajiban kita untuk mendakwahkannya kepada orang lain supaya juga bisa bersama-sama di dalam agama Islam. Namun berdakwah itu juga ada aturan-aturan yang diatur oleh Islam sehingga tidak membuat celaka atau tidak membuat aniaya kepada orang lain. Ini semoga hikmah puasa yang juga memberikan kepada kita ruang untuk bisa mengekspresikan bagaimana Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Semoga diberikan manfaat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan puasa kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.